Shalom anak-anak semuanya. Berjumpa kembali dengan Mister. Bagaimana kabarnya di rumah? Mister berdoa kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat belajar. Baik, hari ini kita akan membahas pelajaran agama Kristen kelas 3. Anak-anak, mari siapkan hati kita untuk kita sungguh-sungguh belajar. Bab pertama kita akan membahas tentang hujan dan panas adalah berkat Tuhan. Hujan dan panas adalah berkat Tuhan. Nah, anak-anak, saat ini kita tinggal di Indonesia. Ya. Indonesia merupakan negara yang berada pada lintasan garis khatulistiwa. Apa itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian. Bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Itulah garis khatulistiwa. Dan Indonesia tepat itu ada di garis khatulistiwa itu, ya. Karena letaknya tepat di garis khatulistiwa, Indonesia itu negara yang memiliki iklim tropis, ya. Ciri-cirinya apa? Udaranya panas, ya. Panas, dan panasnya itu panas bersifat basah. Itulah kondisi Indonesia, ya. Selain Indonesia itu berada di negara tepat di garis khatulistiwa, Indonesia juga adalah negara kepulauan. Jadi terdiri banyak pulau. Pulau-pulau ada di mana-mana. Ada ribuan pulau di Indonesia. Ya. Sehingga Indonesia itu ya ada di antara samudra, dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Dan Indonesia ada di antara benua Asia dan Australia. Lihat, Indonesia itu dikelilingi dengan samudra. Ya, Samudra Hindia dan Pasifik. Dan juga dikelilingi dengan dua benua, benua Asia dan benua Australia. Ya. Itulah kondisi Indonesia. Nah, hal inilah yang membuat Indonesia memiliki perubahan iklim. Jadi iklim Indonesia itu ada dua. Iklim atau musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau ya itu ada 6 bulan, musim penghujan itu ada 6 bulan. Ya. Musim kemarau itu menyebabkan panas. Musim penghujan itu menyebabkan ya curah hujannya tinggi. Itulah keadaan di Indonesia. Nah, musim panas ataupun musim penghujan sesungguhnya kita sebagai anak Tuhan harus melihat bahwa itu adalah berkat Tuhan, anak-anak. Jangan kita bilang, wah hujan, aduh susah. Ya, terus kita berdoa, Tuhan hentikan hujan. Tidak, anak-anak. Tuhan izinkan hujan karena itu adalah berkat. Dan ketika ada musim panas, panas itu sebenarnya juga berkat. Jangan kita bilang, Tuhan kok panas sekali Tuhan. Saya berdoa supaya turun hujan. Wah, anak-anak. Mister mau kasih tahu, baik hujan maupun panas, iklim itulah berkat berkat Tuhan untuk kita. Ya. Kenapa dikatakan musim hujan itu berkat? Karena di musim hujan itu bisa dimanfaatkan para petani untuk membajak sawah, untuk mengelola ladang mereka. Ya. Terus sumur-sumur tetap ada air. Itu kan berkat musim hujan. Demikian juga dengan musim kemarau, panas, itu juga berkat, ya, menjadi berkat buat kita, menjadi kebaikan buat kita, ya. Apa manfaatnya musim panas buat kita? Para petani bisa mereka pakai untuk panen, ya, panen hasil mereka bisa dipakai untuk menjemur ikan asin, bisa untuk membuat garam, ya. Bahkan di rumah kita bisa menjemur pakaian. Cuma kalau nggak ada panas, susah untuk menjemur. Ya. Jadi baik panas ataupun hujan, itu adalah berkat buat kita anak-anak. Harus kita syukuri. Nah, bagaimana caranya supaya musim hujan dan musim panas itu menjadi
bermanfaat atau baik kita, menjadi baik buat kita. Nah, ini perlu tanggung jawab kita dalam mengelola bumi, alam semesta. Apa yang bisa kita lakukan agar hujan dan panas itu bisa jadi berkat buat kita? Kita harus menjaga alam, menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Coba kalau kita tidak menjaga alam ini, misalnya buang sampah sembarangan di sungai, di parit, tentu hujan akan menjadi malapetaka buat kita. Akan terjadi banjir, ya. Akan terjadi banjir, ya. Makanya kita harus jaga lingkungan ini tetap bersih. Jika lingkungan kita rusak, maka akan berdampak buruk bagi kita. Hujan itu akan menjadi bencana, bahkan panas pun akan menjadi bencana buat kita, anak-anak. Anak-anak, kuncinya adalah kita menjaga lingkungan. Mari buanglah sampah pada tempatnya. Tanamlah pohon-pohonan ketika ada lahan, jangan ditebangi. Ya. Pohon, rawatlah tumbuh-tumbuhan yang ada. Ya. Mencari ikan harus dengan cara yang benar, tidak boleh pakai racun ataupun bom. Nah, itulah yang bisa kita lakukan agar ketika datang musim hujan, hujan menjadi berkat buat kita. Dan ketika datang musim panas menjadi berkat buat kita. Ya. Jadi harus kita lakukan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dibanding ciptaan yang lain. Ya. Mulianya apa? Istimewanya apa manusia dibanding ciptaan yang lain? Manusia diberikan akal budi. Akal budi itu apa, anak-anak? Untuk berpikir, ya. Ya. Karena Tuhan itu memberikan mandat, memberikan tugas kepada manusia menjaga bumi, menjaga alam. Dibutuhkan akal budi. Jadi Tuhan sudah memberikan kita akal budi, mari kita gunakan untuk mengelola bumi, alam semesta ini dengan penuh tanggung jawab. Keindahan alam sangat tergantung dengan ya perilaku manusia. Sebaliknya, kebutuhan manusia pun sangat tergantung dengan alam sekitar. Jadi tugas kita sebagai manusia apa? Menjaga alam tetap bersih, lestari, ya, asri. Supaya apa? Ketika datang musim hujan dan musim panas, itu jadi berkat buat manusia. Ya. Nah, dalam Ibrani pasal 11 ayat 3 anak-anak, ya. Karena iman kita tahu, kita percaya bahwa alam semesta itu dijadikan oleh Tuhan. Dan alam semesta itu dijadikan Tuhan itu untuk kebutuhan kita. Jadi, melalui pelajaran kita kali ini Tuhan mengingatkan kita bahwa hujan dan panas, musim penghujan dan musim panas yang ada di negara kita sesungguhnya itulah berkat buat kita. Selama kita menjaga alam, menjaga lingkungan tetap sehat, maka hujan dan panas akan menjadi berkat buat kita. Anak-anak, melalui pelajaran hari ini, ayo kita lakukan tanggung jawab kita menjaga alam supaya hujan dan panas jadi berkat buat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Doa Mister, kalian tetap semangat belajar, selalu sehat di rumah, rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.